Kita tidak membatasi Bu, siapapun, yang penting dia selama dia masih punya keinginan pengen berubah kehidupan, join aja PTBS. Kenapa? Karena PTBS ini salah satu kendaraan tercepat, solusi terbaik untuk bisa mewujudkan impian kita lebih cepat lagi, begitu. Siapapun Anda, latar belakang seperti apapun Anda, pendidikan setinggi apapun, serendah apapun Anda, kalau Anda serius pengen merubah nasib, maka Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk mengangkat martabat keluarga Anda. Ini tentunya hal yang sering saya dapatkan ataupun mitra-mitra saya dapatkan ketika mereka presentasi baik secara online ataupun offline. Tidak lepas dari ini Bapak Ibu, terutama banyak multi level dulu ya, yang menjadikan kenapa alasan masyarakat itu trauma terhadap multi level, mungkin ini salah satunya. Begitu. Nah, di sini ada pandangan masyarakat mengenai multi level marketing. Ini kan yang pertama, MLM adalah jualan door to door alias seperti sales. Betul nggak seperti itu? Tanggapan masyarakat. Yang kedua, MLM adalah bisnis menipu. Yang ketiga, di bisnis ini, di bisnis MLM orang pertama bergabung yang sukses, di mana yang lain akan dirugikan. Betul nggak seperti itu? Jadi istilahnya MLM ini banyak pandangan dari masyarakat, ini bisnis menguntungkan yang di atas, betul? Itu pandangan yang sudah menyeluruh. Begitu. Yang pertama, MLM adalah jualan door to door alias sales. Sebetulnya antara sales dengan kita sebagai mitra PTBS itu tidak ada bedanya, betul? Persamaannya di mana? Sama-sama menjual barang, produk, begitu. Perbedaannya di mana? Ada apa? Ada target ya Bu, kalau sales marketing ada target ya. Kalau targetnya mencapai dengan yang sudah ditargetkan sama perusahaan, baru kita dikasih bonus besar. Kurang lebih seperti itu. Itu sales marketing. Nah, kalau di kita pertanyaannya ada target tidak Bu? Yakin tidak ada target? Nah, kenapa saya sering bilang terhadap mitra saya? Karena di PTBS ini tidak ada target dari perusahaan. Makanya kita harus punya target sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya tujuan. Jadi join di PTBS itu bukan hanya sekedar join, apalagi cuma sekedar tertarik dengan reward. Begitu. Ya. Jadi ini pandangan masyarakat terhadap bisnis multi level marketing. Pertama, MLM adalah jualan door to door selayaknya sales. Yang kedua, MLM adalah bisnis menipu. Betul. PTBS menipu nggak Bu? Menipu nggak Bu? Enggak ya, yakin Bu? Kok belum kompak? Kayaknya masih banyak yang belum yakin. Yakin? Tapi Bu, saya menyesal join di PTBS Bu. Udah tahu aja jawabannya ya. Menyesal karena kenapa Pak Ustadz Bu sebagai sponsor saya itu nggak maksa dari dulu, begitu. Jujur Bu, saya join di PTBS bukan karena saya paham dengan sistem bisnisnya. Bukan karena saya yakin dengan perusahaannya, tapi kenapa coba? Atau bukan saya karena nyaman dengan yang ngajak saya? Mau nyaman gimana Bu coba kebayang? Saya itu join PTBS setelah akad nikah, Pak Ustadz. Akad nikah malam pertama itu Bapak Ibu. Malam pertama yang harusnya apa? Ini didatangi sama alumni dari pondok pesantren. Dipaksa. Udah gitu. Loh, Pak Kiai ini dipaksana di depan mertua. Ini dipaksanya di depan mertua. Kamu itu punya anak mau dikasih makan apa? Di depan mertua saya sama merah. Pucat gitu kan. Tapi saya sadar di situ mungkin ini ada hikmahnya di balik semua ini gitu. Sampai akhirnya saya musyawarah di malamnya. Jadi malam pertama itu saya pending dulu Pak ya Bu. Saya pending dulu tuh. Karena prospek saya itu Pak Ustadz Dungu itu sampai kurang lebih jam 1 malam. Itu diganggu. Begitu. Saya bingung bagaimana ini cara bisnis ini.
Saya bingung terus terang karena dia jelaskan 300 kiri kanan kamu dapat mobil 150 juta. Produknya cuma satu, Eco Racing, Eco Mobil, apalagi Eco Motor. 3 itu aja Bapak Ibu produknya yang ditawarkan. Latar belakang sebagai santri ketika saya prospek di lapangan, mengenalkan bisnis A, bisnis PTBS ini, produk ininya cuma satu. Yang dibahas apa? Ratusan juta sampai miliaran. Begitu. Latar belakang saya seperti apa? Santri saya prospek itu naik PGR Jadul. Tahu PGR Jadul? Yang kayak Poswan itu, adiknya Poswan. Tahu? PGR Jadul itu seblekernya aja udah keras Pak. Kerasnya minta ampun. Saya kalau mau dibantuin presentasi sama sponsor saya itu di daerah Taraju. Kalau dari Karangtunggal itu kalau dulu bisa sampai 2-3 jam ke rumah Pak Ustadz Nunggu itu. 2-3 jam. Jalannya bagaimana? Jalannya itu hancurnya minta ampun. Batunya segede kepala saya mungkin. Jadi pas saya sampai di lokasi, itu udah langsung presentasi. Saya malah tepar. Kenapa? Kecapean karena jalannya Bapak Ibu. Akhirnya besoknya kita presentasi. Nah itu sebagian dari perjuangan ya Bapak Ibu. Nah lanjut. Jadi saya join di PTBS bukan karena paham, bukan karena yakin, bukan karena nyaman dengan orang yang menyampaikan begitu. Tapi betul-betul dipaksa join. Kamu harus join. Kalau tidak join ini, kamu mau cari nafkah dari mana untuk istri kamu? Dibilang begitu. Akhirnya besoknya saya join. Yang dulunya merasa terpaksa, sekarang saya sangat berterima kasih kepada Pak Ustadz. Kebayang Bu? Kurang lebih saya fokus 2 tahunan, 2 tahun setengahan saya fokus. Kabur habis-habisan di PTBS. Alhamdulillah kemarin bulan November saya beli Pajero cash Bu. Cash Bu. Sampai sekarang loh Bapak Ibu. Sampai sekarang saya tinggal di Singaparna ya, dekat Kang Gani Abdul Gani. Parkir Pajero itu depan rumah Bu. Pagi-pagi ngopi sambil ngerokok, saya duduk gini, dilihatin aja Pajero. Sampai ini mobil saya bukan. Sampai saya juga nggak percaya dengan apa yang sudah saya dapatkan di PTBS. Tapi pas saya cek, oh ini STNK-nya udah atas nama saya. Ternyata yakin lagi, PTBS itu bukan hanya memberikan janji saja, tapi memberikan bukti bagi setiap orang yang mau. Begitu. Nah dulu pas di lapangan tidak lepas dari ini Bapak Ibu. Dari sekian banyak calon mitra yang saya kasih presentasi penjelaskan, dari sekian banyak calon mitra yang kasih informasi bisnis ini, tidak jauh dari ini Bapak Ibu. Begitu. Yang selanjutnya bisnis MLM adalah bisnis yang tidak bergengsi. Terus yang selanjutnya di bisnis MLM untuk sukses harus pintar bicara dan harus banyak relasi dan lain-lain. Intinya seperti itu pandangannya. Negatif terhadap bisnis MLM. Tahu santri Bapak Ibu, oke kalau seandainya kita memang di pesantren diajarkan juga public speaking, yaitu dakwah, begitu ya, dakwah, ceramah dan sebagainya, mengajarkan anak-anak yang di bawah kita, gitu kan, itu memang diajarkan. Tapi kalau presentasi yang kayak gini itu beda lagi Bapak Ibu, beda lagi sekalipun kita jago dalam dakwah dan sebagainya, tapi percaya beda lagi dengan presentasi bisnis Bapak Ibu, beda lagi. Tapi dengan apapun keadaan saya terlahir dari manapun, itu saya tidak peduli. Ya, karena kita memang tidak bisa memilih lahir mau dari rahim yang mana. Itu sudah ketentuan ilahi Bapak Ibu. Tidak ada gunanya saya ngedown di situ. Sampai akhirnya saya terus berjuang dan memutuskan. Akhirnya saya janji sama orang tua saya janji sama istri saya. Yang jomblo jangan nyangka saya belum nikah ya, saya sudah punya anak, mau 2 sekarang, gitu ya, mau 2 sekarang, mohon doanya, lagi 4 bulan di dalam kandungan, mudah-mudahan sehat, gitu ya. Kirain teh jomblo katanya ya, ada yang bilang gitu mungkin ya, siap. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi latar belakang apapun, jangan pernah membatasi diri kita, karena itu secara tidak langsung kita sudah mempersulit pergerakan kita atau rezeki kita, begitu. Bisa jadi kenapa kita masih keadaannya masih terus seperti ini, karena mungkin
dibatasi dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri Bapak Ibu. Siapapun di PTBS pasti berhasil, asal kuncinya apa? Kita jangan pernah berhenti menjalankan bisnis PTBS ini. Kalau berbicara tentang latar belakang lulusan sekolah saya itu cuma sekedar SMP Bapak Ibu. Alhamdulillah SMP. Tapi luar biasanya tahdus bin Nikmah saya dimasukkan ke pondok pesantren sampai menikah. Begitu. Oke, next. Nah itu ya. Nah terus pandangan itu kenapa masyarakat istilahnya memiliki pandangan yang seperti tadi? Ada mungkin Bapak Ibu yang dulu pas di presentasi sama sponsornya bilang kayak gitu, ada di sini? Yang punya pandangan yang sama seperti yang tadi dibahas? Atau mungkin semuanya seperti itu? Semuanya ya. Jadi jangan heran kalau sekarang kita prospek mendapatkan hal yang sama. Itu karma Bapak Ibu. Betul tidak? Karma. Ada mitra saya, enggak saya sebut namanya, baru bergabung kurang lebih. Dia itu dapat kontak saya dari TikTok Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya informasikan bulan puasa kemarin dia joinnya di Syawal kemarin. Nah, pas dia sudah join, saya kasih tahu cara bagaimana cari database, tahapan edifikasi dan sebagainya. Intinya tugas dan kewajiban member saya kasih tahu terhadap beliau. Nah, pas dia presentasi, awalnya begini, Kang, saya sudah punya database banyak, tapi saya banyak ditolak. Kendalanya mana? Modal. Saya tanya balik, kalau Akang dulu pas diinformasikan langsung join nggak Pak? Enggak, ya itu karma Kang, dibilang kayak gitu. Kalau ada orangnya mungkin di sini ketawa ya. Ada sih hadir alhamdulillah sekarang. Tapi setelah saya kasih pemahaman terkait orang yang terkendala di modal, semuanya Kang saya bilang, semuanya termasuk saya Kang Dani, semuanya memang terkendala di modal. Tapi modal itu bukan masalah, percaya Bapak Ibu. Modal itu bukan masalah. Ibaratkan hujan, hanya sekedar membasahi bukan menghalangi. Begitu. Yang jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah niat kita. Kita mau tidak merubah nasib kita. Kita mau tidak merubah keadaan kita. Karena Allah pun berfirman, Allah itu tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berusaha merubahnya. Jadi sebesar apapun impian kita, kalau tanpa tindakan, pengorbanan, perjuangan tidak mungkin bisa terrealisasi Bapak Ibu. Begitu. Nah, jadi kenapa mereka punya alasan seperti itu? Karena mereka memang belum paham dengan bisnisnya. Jadi bahasanya kata orang aja gitu. Kata orang begini. Yang pada akhirnya dia malas untuk mencoba. Jangankan untuk mencoba, mereka memahami juga nggak mau. Begitu, itu kebanyakan yang terjadi di masyarakat. Oke, next. Nah, multi level marketing adalah sistem pemasaran. Dan sistem pemasaran dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Ya, yang pertama sistem pemasaran retail atau konvensional. Yang kedua sistem pemasaran multi level marketing atau direct selling, begitu ya. Nah, itu sistem pemasaran yang disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Siapa di sini yang masih belum pede ketika menginformasikan bisnis MLM? Ada di sini? Ada yang belum pede? Kenapa belum pede, Bu? Malu, kenapa malu Bu? Boleh. Kenapa malu Bu? Ya? Kalau kita malu-malu, kita gengsi menjalankan bisnis ini, bahaya nanti gak dapat pajero Bu. Begitu. Oke? Jadi sistem pemasaran yang betul-betul disahkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ada dua. Pertama, sistem retail atau konvensional. Yang kedua, multi level marketing atau direct selling yang seperti perusahaan kita ini jalankan saat ini, yaitu PTBS Corporation Syariah. Begitu, next. Nah, sistem pemasaran retail atau konvensional, satu dari pabrik. Pabrik itu untuk apa? Untuk memproduksi produk. Yang kedua, ada biaya pabrik dan keuntungan pabrik. Yang ketiga, dibentuk jaringan distribusi produk agar produk sampai ke tangan pemakai atau konsumen. Begitu. Terus yang selanjutnya, masing-masing jaringan distribusi memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dibuat promosi sedemikian rupa agar produk dikenal oleh masyarakat. Nah, ini sistem retail atau konvensional. Mereka punya pabrik. Saya tanya, bangun pabrik pakai biaya? Biayanya cukup 2 juta Bu? Gak bisa, ya.
Jangankan kita buka usaha konvensional, bangun pabrik, ruko-ruko dan sebagainya. Bu, saya punya saudara, adik-adiknya mama saya yang ada di daerah Malangkong. Ada yang tahu Malangkong Garut? Di sini. Saya lahir di situ sebetulnya. Ya, saya lahir di situ. Saya pindah kelas 5 SD ke Karangunggal. Nah, di situ Bapak Ibu saya sharing. Kan adiknya mama itu semuanya rata-rata ada yang jual batagor, gorengan, siomay, ada bakso. Dan jauh-jauh ada yang sampai ke Kalimantan Pak jualannya. Nah saya sharing, Mang, kan Mang ya, kalau bahasa Indonesia Om ya, Om ini kalau buka jualan usaha kayak gini modal satu gerobaknya berapa? Saya tanya, kirain saya cukup dengan 2 juta atau 5 juta. Ternyata bikin gerobaknya aja itu kalau nggak salah 7,5 juta sampai 8 juta Bapak. Satu gerobak saja. Ya, satu gerobak saja. Terus saya tanya, pas kita bikin gerobak, apakah kita bisa langsung jualan? Ya nggak bisa. Kita harus ada kontrakannya untuk kita jualan, untuk tempat tidur yang menjualnya dan sebagainya, kebutuhan alat-alat dan sebagainya. Intinya kalau dikalkulasikan butuh berapa? Kurang lebih 15 sampai 20 juta itu untuk modal satu gerobak. Bahan-bahannya. Di BTPS berapa Bapak Ibu? 1,6 juta. Dapatnya berapa? 1,67 miliar. Seorang SMP lulusan SMP datang ke alumnian pondok pesantren, datang silaturahmi halal bihalal ke keluarga, turun dari Pajero, nelpon pakai HP iPhone. Begitu Bapak Ibu. Jadi ya alhamdulillah tahadus bini Pak dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala titipkan terhadap saya. Semoga saya bisa memanfaatkannya dengan baik untuk fasilitas jaringan juga. Begitu. Nah itu. Oke, pabrik memproduksi produk, ada biaya untuk pabrik, untuk produksinya dan sebagainya. Terus dibentuk jaringan distribusi produk agar produk sampai ke tangan pemakai atau konsumen. Kalau misalkan kita punya rekan bisnis atau partner bisnis intinya yang punya modal besar dari luar negeri, misalkan ini ada ada Kang Eri, contoh saya paling depan diminta pinjam ininya ya, namanya boleh. Ada Kang Eri, misalkan Kang Eri punya kenalan relasi di luar negeri. Di luar negeri itu dia punya banyak modal. Misalkan Kang Eri saya punya produk ini misalkan sepatu produknya. Nah, Kang Eri tolong jualkan di Indonesia. Itu kan jalur distribusi ya yang namanya ya. Kang Eri saya jualkan sama Kang Eri ini di Indonesia. Saya nggak bakalan jual ke orang lain lagi. Akhirnya Kang Eri lah jadi distributor nasional. Dari Kang Eri pertanyaannya produknya langsung laku nggak Bu? Nggak langsung, butuh apa? Promosi ya. Kang Eri itu produk sudah banyak tapi bingung bagaimana cara memasarkan. Akhirnya Kang Eri ngabari, ada kan siapa Kang Amir. Kang Amir itu kebetulan bagian Jawa Tengah. Kang Amir atau di Jawa Barat ya. Jawa Barat, Kang Amir, saya jualnya produk saya. Kamu jual di situ di Jawa Barat ya. Saya nggak jual di Jawa Barat ke orang lain lagi kecuali ke Kang Amir. Jadi Kang Amir yang menguasai di Jawa Barat. Itu jalur distribusi ya. Pemasaran retail atau konvensional. Dari Kang Amir di situ langsung bisa dipasarkan tidak? Tidak, Kang Amir masih bingung bagaimana cara memasarkan sampai dia ada nyampe ke kecamatan, ke desa, kelurahan dan sebagainya sampai ke retail. Itu jalur distribusi di konvensional. Terus kalau seandainya pabriknya ada di Jakarta, apakah mungkin orang Garut tahu tanpa diiklankan? Tidak, Bapak Ibu. Betul yang namanya promosi, endorse gitu ya. Kita sewa artis, mahal gak bayaran artis Bapak Ibu? Mahal ya. Bayar Agnes Monica mahal gak untuk iklanin Vario? Mahal ya. Begitu itu endorse itu mahal. Jadi ada biaya distribusinya. Terus masing-masing dari jaringan distribusi tersebut memperoleh keuntungan. Entah itu berapa persen, entah 5% sama 10% atau dan selanjutnya. Yang ketiga, dibuat promosi sedemikian rupa agar produk terkenal oleh masyarakat dari media sosial apapun itu. Intinya bagaimana caranya. Jadi distributor itu selalu memikirkan bagaimana caranya produk saya ini laris manis bisa ke mancanegara. Seluruh masyarakat kenal dengan produk saya. Promosi, sewa iklan. Oke, next.
Nah, bedanya apa dengan sistem pemasaran yang kedua, yaitu pemasaran multi level marketing? Oke. Ada titik persamaan dan ada titik perbedaan tentunya, begitu, antara konvensional dan multi level marketing. Yang kedua, sistem pemasaran multi level marketing, yang pertama kita memang sama punya pabrik untuk memproduksi produk. Terus ada biaya pabrik dan keuntungan pabrik. Yang kedua, produk dari pabrik diambil oleh sebuah perusahaan yang disebut sebagai perusahaan multi level marketing atau sebagai PTBS ini, ya, membuat sistem atau sebuah sistem jaringan dan pembayaran bonus terhadap para konsumen yang mempromosikan, mendistribusikan serta menjual produk atau bisa dibilang member. Ya, yang selanjutnya, yang ketiga, konsumen atau member membentuk tim berjenjang dan berlapis untuk melakukan promosi, distribusi dan menjual produk sesuai aturan perusahaan. Nah, ini bedanya multi level, boleh back dulu. Nah, bedanya pemasaran multi level marketing dengan retail atau konvensional. Persamaannya mana? Kita sama-sama punya pabrik untuk memproduksi produk. Begitu Bapak Ibu. Kita punya, ada juga yang namanya biaya pabrik, yaitu biaya distribusi produk. Begitu. Yang kedua, produk dari pabrik diambil oleh sebuah perusahaan. Perusahaan kita ini mana? PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Itu perusahaan direct selling atau penjualan langsung. Begitu, dari PTBS langsung ke mitranya atau member atau konsumen produk. Makanya sering saya bahas terhadap mitra-mitra saya, kita sebagai member PTBS, kita sebagai mitra PTBS, kita wajib menjadi konsumen produk. Karena memang konsepnya seperti itu, betul? Apa coba konsep bisnis ini? PCA, itu yang sering kita istilahnya lupakan atau hilang begitu ya. Oke, next. Nah, tenaga pemasaran tersebut disebut dengan istilah member atau mitra akan memperoleh bonus dari setiap produk yang terjual dari seluruh jaringan yang dibangun, di mana besar kecilnya bonus yang diterima oleh setiap member berbeda di setiap perusahaan multi level marketing. Jadi untuk masalah bonusnya itu tergantung peraturan yang sudah ditetapkan oleh manajemen setiap perusahaan multi level marketing tersebut. Nah, saya tanya, bonus dari PTBS besar atau kecil? Besar sekali. Dari 2,6 juta bisa dapat apa? 1,67 miliar. Tapi masa kita di sini ada yang masih join basic? Itu pakai coba-coba Bapak Ibu. Pakai coba-coba. Begitu, karena modal itu mempengaruhi untuk istilahnya keseriusan kita di dalam menjalankan bisnis PTBS Corporation Syariah ini. Oke, selanjutnya, salah satu keuntungan sistem pemasaran multi level marketing dibandingkan dengan sistem pemasaran konvensional adalah setiap pemakai produk atau member jika mampu menjual atau mempromosikan produk yang dipakai akan mendapatkan imbalan atau bonus, atau sering kita bilang apa? Bonus sponsor. Jadi banyak yang bicara ini bisnis MLM ini bisnis haram, bisnis gak jelas, goror, mesir, riba dan sebagainya. Apapun mereka bilang. Padahal saya tanya, emang Bapak pernah jalankan bisnis MLM? Emang Bapak pernah gabung di bisnis PTBS? Saya tanya, nggak pernah. Oh, jangan memonis Pak, saya bilang gitu. Saya sering suka kalau ketika presentasi ada yang mengharapkan bisnis PTBS, itu seneng banget saya. Karena orangnya saya itu tipikal orang yang suka sharing Bapak Ibu. Jadi kita sambil ngopi gitu ya, sambil ngopi kita tabayun, kita di istilahnya di bagian mananya yang haramnya ayo kita bahas begitu. Saya jelaskan. Karena kan jelas betul kita dapat bonus sponsor dari mana? Penjualan paket produk perusahaan. Sama dengan sales marketing begitu ya. Kita menjualkan paket produk perusahaan kasih ke kita. Wajar enggak? Wajar. Kita kan sales marketing begitu, ya. Dikasih berapa satu paketnya? Rp400.000. Kalau joinnya priority, kita bisa menjual paket produk priority ya? Rp12.400.000. Ada yang pernah nyeponsorin priority? Di belakang ada siapa itu? Banyak ya. Saya alhamdulillah bulan Oktober kemarin 2 priority alhamdulillah bisa saya sponsoran. Gitu. Yang mudah-mudahan saya doakan semuanya Bapak Ibu bisa closingan priority.
Oke, yang kelima, salah satu keuntungan sistem pemasaran multi level marketing dibandingkan dengan sistem pemasaran konvensional adalah setiap pemakaian produk atau member jika mampu. Oh ini udah ya, sorry. Yang keenam, pemasaran multi level marketing merupakan sistem distribusi pemasaran yang paling efisien, efektif dan massal sebab melibatkan semua orang tanpa melihat latar belakang ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, usia, suku dan agama. Apakah join di PTBS itu harus Muslim semua? Tidak, bahkan banyak yang non Muslim begitu ya. Banyak itu Bapak Ibu. Kita tidak membatasi siapapun, yang penting dia selama dia masih punya keinginan pengen berubah kehidupan, join di PTBS. Kenapa? Karena PTBS ini salah satu kendaraan tercepat, solusi terbaik untuk bisa mewujudkan impian kita lebih cepat lagi begitu. Siapapun Anda, latar belakang seperti apapun Anda, pendidikan setinggi apapun, serendah apapun Anda, kalau Anda serius pengen berubah nasib, maka Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik untuk mengangkat harkat martabat keluarga Anda. Seru ya? Oke. Next. Nah, bisnis retail, versus bisnis multi level marketing. Ini sama, harga produknya misalkan dibeli oleh konsumen 100.000, bisnis level app 100.000, perincian harga produk yang dibeli oleh konsumen, harga bahan bakunya 25.000 itu sebetulnya sama aja. Hanya bedanya yaitu tadi yang membedakan di multi level marketing dengan di konvensional atau retail adalah kalau di multi level marketing itu tidak ada jalur distribusi, jadi di-cut. Semua bonus untuk endorsement Agnes Monica, siapapun itu artisnya, semuanya dikasih terhadap member PTBS yang apa? Yang mempromosikan terus dan yang bisa menciptakan omset terbanyak. Jadi kalau ada yang berbicara bisnis PTBS ini bisnis piramida, saya suka banget itu Bapak. Saya senang banget kalau misalnya saya datang ke rumahnya Bapak Ibu. Saya mau sharing sama dia. Saya mau bahas. Saya mau tanya pekerjaan Bapak apa. Kalau saya sebagai misalkan atau apa sih jabatan-jabatan di perusahaan itu ada. Yang tahu saya kagak paham. Supervisor terus apa lagi? Manajer. Yang paling bawahnya apa? OB sampai intinya ada itulah pokoknya ya. Nah, saya tanya misalkan kayak gini. Ini untuk salah satu mungkin bisa diamalkan dari apa yang sudah saya sering lakukan. Karena memang perhitungannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau seandainya kita mendapati orang yang memandang bisnis PTBS ini adalah bisnis piramida, kita bandingkan dengan pekerjaan yang di luar sana. Di sini ada yang karyawan, mohon maaf. Karyawan mana? Oke, Ibu karyawan sama udah berapa tahun Bapak Ibu? Bu? 23 tahun, beri aplaus. Kita doakan mudah-mudahan Ibu sehat selalu, berkah barokah rezeki dan keturunan sehingga bisa cepat sukses di PTBS Bapak Ibu. Semuanya, amin. Nah, Ibu kalau misalkan sehari nggak kerja dimarahin nggak? Marahin. Jangankan nggak kerja sehari, kerja nggak bener aja dimarahin, betul? Nah pertanyaannya, mungkin nggak kita sebetulnya Bapak Ibu tidak ada kerjaan yang tidak baik, betul? Selama pekerjaan itu halal, bagus, itu apa? Selama pekerjaan itu halal, itu baik. Bapak Ibu ya, selama pekerjaan itu halal, maka itu baik, maka jalankan. Kenapa kita membahas itu? Karena mencoba bahasa Sunda mah, paham sudah semua nggak di sini? Hubungan sahalah itu nyebutkan bisnis PTBS, bisnis piramida gitu ya. Piramida itu apa? Injak bawah, betul. Injak bawah kita bandingkan. Kita nggak masuk sehari aja dimarahin. Jangankan nggak masuk sehari Bapak Ibu, kita nggak fokus di dalam bekerja aja sering dikasih peringatan sama manajer atau supervisor kita, begitu. Tapi ketika bos kita atau manajer, mereka masuknya apakah ada jadwalnya atau tidak? Biasanya seenaknya ya. Tapi pertanyaannya gajinya besar kita atau bos kita? Bos kita. Nah sebetulnya yang injak bawah itu mana Bapak Ibu? PTBS atau? Bukan saya yang jawab ya, tapi Bapak Ibu. Tapi itu faktanya Bapak Ibu.
Itu faktanya. Tapi nggak ada pekerjaan yang tidak baik, semuanya baik. Yang penting dijalankan dengan betul sesuai dengan SOP yang disediakan oleh perusahaan tersebut di mana kita bekerja. Begitu. Nah, kalau di PTPS di sini menguntungkan di atas tidak Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu, istilah menguntungin yang di atas itu tidak ada. PTPS itu membayar sesuai keringat kita, sesuai omset yang kita ciptakan. Kita bisa menjual produk, kita dikasih bonus sama perusahaan. Lalu kalau mempermasalahkan bonus pasangan itu dari pengembangan, karena mereka berkembang adalah hasil dari pembinaan kita Bapak Ibu. Reward itu sebagai prestasi. Ini perusahaan gak masuk akal. Gak apa-apa Pak, yang penting ini perusahaan masuk rekening saya yang bonusnya. Saya bilang gitu ya. Gak apa-apa masuk akal tapi masuk rekening kita. Buktinya mana? Saya bisa beli Pajero, kali omsetnya bisa ratusan juta per bulan. Gitu Bapak Ibu. Yang awalnya tidak masuk akal, tapi ini bisnis masuk rekening terus Pak bonusnya. Bilang gitu. Bahkan ada salah satu mitra saya yang belum sama sekali ke kantor PTBS, tapi bonusnya sudah dibayarkan. Luar biasa kan PTBS. Bahkan ada juga yang lebih parah. Ada mitra rekan saya belum sama sekali ke kantor PTBS, sekali ke kantor PTBS ngeklaim reward. Dikasih nggak sama perusahaan? Dikasih Bapak Ibu. Beri aplaus untuk PTPS. Oke, next. Nah, keuntungan bergabung di bisnis multi level marketing. Yang pertama, member memperoleh harga diskon produk. Betul Bu? Dari belanja pertama berapa? 2,6 juta. Kalau dijual kembali berapa? 3,5 juta. Nah begitu, itu diskon produk. Terus dari RO dan sebagainya. Yang kedua, member memiliki bisnis tanpa adanya batasan umur, batasan pendidikan, batasan suku, agama, dan latar belakang. Yang ketiga, member memiliki kebebasan waktu kerja dan menjadi bos bagi diri sendiri, serta mampu menduplikasi waktu kerja sebanyak member. Begitu Bapak Ibu. Saya di sini mungkin banyak mitra saya juga yang hadir. Saya dan kita sebagai mentor dari PTBS berdiri bukan sebagai bos di sini Bapak Ibu. Tapi kita berdiri di sini sebagai mentor yang siap memberikan fasilitas yang terbaik untuk mitra-mitranya. Karena seperti yang dulu kita janjikan ketika memprospek di online ataupun di offline, yang selalu dijanjikan adalah pembinaan. Saya bantu sampai sukses. Itu bukan Bu? Nah, ini salah satu komitmen dari kita, mentor dari PTBS, dari SSBT. Beri aplaus untuk mentor dari SSBT. Selanjutnya, sistem telah tersedia. Member tidak perlu mempersiapkan kantor administrasi serta karyawan. Betul tidak Bu? Kalau kita buka perusahaan dengan modal ratusan juta bahkan miliaran, tetap kita pertama harus punya bangunan, modalnya juga besar, menyiapkan manajemennya bagaimana. Capek nggak? Capek Bu. Terus juga kita harus punya karyawan, gaji karyawan. Betul. Kemarin pas COVID banyak perusahaan yang belum tikar. Begitu. Karena modal besar itu pasti resikonya besar. Kalau di PTBS, kalau menurut saya pribadi ini nggak ada resiko. Resikonya apa? Ditolak doang. Ditolak kita mati nggak Bu? Nggak mati. Ada yang pernah nggak di sini? Ketika presentasi langsung ditembak? Gak ada, jadi jangan pernah takut menginformasikan bisnis PTBS dimanapun dengan siapapun, mau dengan kopral, jenderal, TNI dan sebagainya Bapak Ibu. Jangan takut, karena kenapa? Karena PTBS ini layak untuk kita informasikan ke semua kalangan Bapak Ibu. Karena banyak mindset di masyarakat yang terjadi sekarang ini adalah, apa coba mindsetnya? Kalau saya tidak kredit, saya nggak mungkin punya ini, itu, dan sebagainya. Salah nggak Bu? Kita nggak bisa egois Bu, nggak bisa secara langsung menyalahkan. Ada dua sudut pandang Bapak Ibu. Kalau sudut pandang secara hukum Islam itu memang sudah dilarang, begitu ya. Tapi secara manusiawi namanya kebutuhan Bapak Ibu, betul? Apakah kita bisa menyalahkan? Daripada keluarga saya mati, misalkan meninggal ya gitu ya, butuh pengobatan atau biaya operasi, sedangkan saya nggak punya uang. Itu kan the power of kepepet, betul? Itu kepepet. Jadi kita kadang ada keadaan yang memang di situ kita harus memutuskan apa atau mengorbankan. Padahal kita sudah tahu itu nggak boleh, dilarang di dalam agama. Tapi karena daripada keluarga saya tidak bisa operasi lalu meninggal, itu yang bahaya. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan, gitu ya. Tapi kalau secara hukum Islam itu sudah mutlak tidak boleh, apalagi yang berbau riba.
Begitu. Nah, jadi perusahaan ini, PTBS ini layak untuk kita terus sebarkan sebanyak-banyaknya masyarakat. Supaya apa? Mereka yang mempunyai paradigma yang seperti itu, mereka bisa mempunyai solusi. Betul? Solusinya join PTBS. Banyak yang sudah terbukti Bu lunas utang riba, dapat mobil, rumah secara cash. Banyak gak Bu? Banyak Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan nanti tahun ini Ibu Bapak semua nanti punya acara masing-masing. Punya Pajero rumah secara cash. Luar biasa. Oke, next. Yang kelima, member memiliki banyak teman persahabatan yang memiliki karakter yang sama, yaitu antusias, berpikir secara positif, saling menguatkan dan saling memotivasi untuk lebih baik serta saling bekerja sama. Positif nggak Bu? Positif. Saya tanya, rezeki itu positif nggak Bu? Positif. Kalau kecelakaan itu negatif positif? Negatif. Kalau rezeki positif. Hal yang positif itu tidak bisa kita lakukan dengan sikap kita jemput dengan negatif. Rezeki itu positif. Kita yang menjemput rezeki kita harus menjadi orang positif. PTBS menuntut seluruh mitra yang bergabung di PTBS harus menjadi orang positif. Kenapa? Karena rezeki itu positif, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya urusan duniawi saja, Bapak Ibu. Ukhrawinya pun ada. Hei, ayo semangat dong, semangat. Menginformasikan bisnis ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya mereka terbebas dari utang riba, bisa mewujudkan impian. Bukankah itu suatu kebaikan? Dianjurkankah dalam Islam suatu kebaikan? Dianjurkan Bapak Ibu. Fastabiqul khairat, berlombalah di dalam kebaikan. Ini salah satunya. Bukan hanya sekedar cari cuan. Kita, khususnya SSB Team, umumnya seluruh mitra yang ada di PTBS, dicetak karakternya supaya menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ini apa tadi? Judulnya, temanya apa? Integrity Leader Training. Leader itu harus punya integritas yang tinggi. Kalau kita sudah janji mau bina sampai tuntas. Saya mungkin di sini mau beri aplaus yang sangat luar biasa. Ada mitra saya yang langsung dari Singapura, Bapak Ibu. Langsung dari Singapura, dan ada juga dari Lampung. Itu Bunda Ana, terima kasih sudah hadir. Bu, kemarin acara gathering meeting, beliau pulang dulu ke Indonesia dari Singapura. Hari ini beliau memutuskan pulang dulu ke Indonesia untuk mengikuti acara workshop. Singapura Bapak Ibu, tiketnya berapa? Ini dari Bandung, susah amat ya kan? Allahu Akbar. Nah, itu salah satu sikap atau karakter dari seorang leader. Harus punya integritas yang tinggi. Karena kita bukan memimpin hewan di sini Bapak Ibu. Kita memimpin orang yang sama saya punya harapan, punya impian, punya cita-cita. Mereka punya anak, punya istri, yang perlu kita bahagiakan. Betul kata tadi Pak Restu. Kalau saya berpikir cuma perusahaan dia, Allah pasti kasih. Kita tahu Allah itu Maha Pengasih. Lalu kenapa kita cuma minta buat perlu sendiri Bapak Ibu? Kenapa? Yang kita pikirkan cuma diri sendiri aja. Mulai sekarang perbaiki itu semua. Kalau yang sudah udah biarkan berlalu. Kita buka lembaran yang baru. Perbaiki semuanya. Perbaiki semua. Perbaiki semua. Perbaiki semua.